Oke. Keluaran 13 ayat 1 dan 2. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat Eh, kaya, banyak ternak. halo. Maaf Nier. Ini keluaran 13 sayang. Oh iya, aku salah buka. Nier. Maaf ya, Kak. Iya, nggak apa-apa sayang. Ayat 1 dan 2 sama 11 sampai 16 ya, Kak. Betul Nier. Iya. Keluaran pasal 13 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Ayat 11 sampai 16. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Makasih Nier. Tuhan, selamat malam. Kita kembali belajar saat malam hari ini. Kita belajar tentang penebusan. Ya, judulnya saja sudah menarik ya. Kalau saya pribadi langsung teringat di kitab Ayub ya, penebusku hidup ya. Ada lagunya sebab ya, My Redeemer Lives. Ya, bagian yang kita percaya sungguh menarik. Kita mau belajar malam hari ini. Karena sesuatu dan lain hal, malam ini kita hanya satu bab saja, bab 32. Dan saya bagi ke dua bagian, nanti diselang oleh diskusi. Bagian pertama sampai 13, nanti bagian kedua ayat 14 sampai 16. Di Alkitab kita ditulis ketetapan tentang anak sulung. Di sini ditulis penebusan anak sulung. Tetap bisa gunakan chat untuk sama-sama kita diskusi. Atau nanti jika tidak ada yang share atau diskusi, bisa nanti kita bahas yang Niar share di WA ya. Puji Tuhan, kita lihat
Kembali ditegaskan oleh buku ini bahwa saat kita mendalami kitab Keluaran, itu kita sedang mempelajari, mengingat kembali, mendalami doktrin keselamatan. Doktrin ini penting seringkali kita lupa, bahkan kita ada saat-saat kurang paham ya, kurang bisa grasp the truth ya. Kebenaran tersebut kita kurang bisa pahami. Saat kita kembali belajar kitab Keluaran, kita berdoa supaya pemahaman kita terhadap konsep keselamatan di dalam Kristus itu refresh ya, diperbaharui, diingatkan kembali. Karena sekali lagi kita sering lupa akan pemahaman, kurang dalam pemahaman tentang keselamatan. Nah, mempelajari kitab Keluaran, kita akan di-refresh lagi ya, puji Tuhan. Karena banyak kali kita lupa dari kondisi seperti apa kita diselamatkan. Itu kan mengurangi rasa syukur ya. Tetapi saat kita bisa sungguh-sungguh mengerti, bisa terus mengingat dari kondisi seperti apa kita diselamatkan, maka terjaga, terpelihara rasa syukur kita dari hari ke hari. Puji Tuhan. Kita pun perlu terus mengingat, karena kita sering lupa bahwa kita tidak punya jasa apa-apa saat kita diselamatkan. Kita cenderung lupa, sehingga mungkin setelah 5 tahun, 10 tahun kita jadi orang Kristen, kita merasa sudah banyak pelayanan, sudah banyak memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kerap kali kita lupa bahwa kita tidak berjasa sedikit pun terhadap keselamatan kita. Jadi ya, seringkali seperti suatu jebakan ya. Saat kita rajin melayani, banyak memberi, seperti sebuah jebakan. Saat kita tidak bisa grasp ya, menggenggam dengan benar konsep keselamatan. Sehingga semakin rajin kita melayani, semakin kita merasa berjasa. Semakin kita merasa memang gua pantas diselamatkan. Saat kita sampai pada poin itu, ya kita siap-siap jadi orang Farisi. Karena itu, kembali diingatkan, belajar kitab Keluaran, refresh pemahaman kita, puji Tuhan. Kita bisa grasp lagi, menggenggam lagi konsep keselamatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, seperti Hari Raya Paskah dan roti tanpa ragi, maka ritual penebusan anak sulung juga menjadi anugerah yang Allah berikan untuk mengingat, jadi sebagai reminder bagi orang Israel akan karya ajaib Allah bagi bangsa ini. Sekali lagi ya, seperti Hari Raya Paskah dan roti tidak beragi, ritual penebusan anak sulung juga merupakan pemberian Allah, anugerah Allah bagi bangsa ini, supaya bangsa ini punya reminder. Tentu harapannya bangsa ini tidak pernah lupa, semua karena Tuhan. Kita sudah pernah bahas ya, awal-awal, seingat saya di pendahuluan sih ya. Bangsa ini bangsa yang kecil,
Kalau secara budaya, bangsa ini terbelakang dibandingkan dengan bangsa Mesir. Jumlahnya sedikit, kekuatan militernya lemah. Jadi dalam segala hal, bangsa ini nggak ada artinya. Jadi jika bangsa ini bisa besar, mereka harus punya reminder bahwa semua itu karena Allah berpihak kepada mereka. Dan itu bukan karena jasa mereka, bukan karena kelebihan-kelebihan inherent yang mereka miliki. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, masuk ke subbab, dikatakan di sini, siapa ayahmu? Siapa ayah kita? Tentu jawabannya adalah Allah pencipta, ya. Kita memang dilahirkan dari ibu kita, benih ayah kita, tetapi sesungguhnya ayah di atas segala ayah adalah Sang Pencipta Allah sendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di Keluaran 4, 22-23, dikatakan di sana, maka engkau, Musa, harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Responnya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, hai Firaun, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak, refuse, membiarkannya pergi, maka aku, Allah, akan membunuh, kill your firstborn son. Ya. Anakmu yang sulung. Ya, jadi kisah Keluaran adalah kisah penebusan anak sulung Allah Pencipta. Dan tadi ya, untuk mengingat karya dahsyat Allah Israel bagi bangsa ini, mereka perlu pengingat, reminder. Inilah yang Allah berikan. Spesial tradisi ini, special tradition yang Allah berikan bagi bangsa ini supaya bangsa ini tetap mengingat karya ajaib Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Melalui tradisi ini, klaim ya, Allah kembali mengklaim haknya. Karena kalau kita bisa memahami kebenaran firman, tentu kita sadar bahwa Allah pencipta segala sesuatu, tentu ia pemilik segala sesuatu. Namun dosalah yang membuat kita merasa memiliki diri sendiri. Dosalah yang membuat kita merasa berhak mengatur hidup anak-anak kita. Itu semua akibat dosa. Melalui tradisi ini, ritual ini, merupakan simbol Allah klaim kembali.
apa yang menjadi haknya. Ia pencipta segala sesuatu termasuk anak sulung, dan ia mengklaim kembali para anak sulung. Ya. Namun kita belajar di sini, yang Allah klaim sesungguhnya bukan hanya para anak sulung. Karena kita belajar bahwa para anak sulung itu merupakan perwakilan dari seluruh keluarga. Anak-anak sulung dalam banyak budaya, bahkan sampai sekarang, sampai today ya, mereka anak-anak sulung ini mewakili pusat dan masa depan setiap keluarga, setiap rumah tangga. Jadi saat seorang kepala rumah tangga dengan seluruh hatinya, segenap hatinya melakukan ritual ini, itu sama dengan ia sedang mempersembahkan seluruh keberadaan, seluruh masa depan keluarganya. Ini kita sama-sama belajar ya. Jadi anak sulung itu menjadi perwakilan dari keberadaan dan masa depan sebuah keluarga. Puji Tuhan. Prinsip yang sama saat kita baca Keluaran 23, itu terjadi pada saat bangsa Israel membawa hasil pertama dari panen mereka. Prinsip yang sama kita bisa terapkan ya. Jadi saat mereka, para kepala keluarga, membawa hasil pertama dari panen mereka, itu sama dengan menyerahkan seluruh apa yang mereka miliki, hasil panen mereka. Mereka percaya itu dari Tuhan, kembalikan untuk Tuhan. Mereka percaya benih yang tumbuh, hujan yang turun, belalang, hama yang dihalaukan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sehingga saat mereka kembali, saya tegaskan sikap hati ya. Saat seorang kepala rumah tangga dengan segenap hati membawa persembahan sulung, hasil pertama dari panen mereka tiap-tiap tahun, itu seperti mereka menyerahkan semua kepada Tuhan, mengakui ini semua dari Engkau. Apa yang kami sekeluarga nikmati berasal dari Engkau, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Ya, kembali sudah disinggung bagian ini, di paragraf ini, Allah pencipta segala sesuatu termasuk anak-anak sulung, bahkan seluruh isi keluarga, mau laki-laki dan perempuan, itu diciptakan Allah Sang Pencipta, dan juga berarti Allah yang memiliki. Hanya Dia yang layak menerima pengabdian kita, sembah kita, ketaatan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di dalam Ulangan 32 ayat 6, bukankah Ia Allah bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau. Terus ini sedikit berbeda ya, made and form ya. Kalau di bahasa Indonesia, menjadikan dan menegakkan.
Ya, jadi kita bisa jawab tadi ya, pertanyaan awal tadi di subbab ini, siapa ayah kita? Nah, setiap dari kita bisa jawab. Bahkan kita yang sudah punya anak, kita bisa yakini bahwa anak-anak kita pun ayah yang sesungguhnya adalah Bapa di surga. Kita hanya dititipkan untuk mendidik. Ya, tentang substitusi ya. Jadi bisa dibilang ini inti dari penebusan ya. Inilah inti dari bab ini, bab tentang penebusan. Dalam ritual ini muncul di permukaan kata sacrifice ya, kurban. Kedua, redeem. Ini dua kata yang perlu kita ingat saat kita selesai membahas bab ini. Kurban dan tebusan atau pengganti. Saat bangsa Israel disuruh oleh Tuhan melakukan ritual penebusan anak sulung, maka dalam kasus binatang, bangsa ini harus menyembelih, mengorbankan menjadi korban bakaran setiap anak sulung binatang. Jadi kita bisa belajar betapa seriusnya Allah Israel dalam mengajarkan bangsa ini, tentu sampai kepada kita tentang yang namanya korban tebusan. Kembali seperti di awal tadi ya, saat kita mulai kurang paham, kurang menggenggam pemahaman tentang keselamatan, kita belajar lagi tentang salah satunya ini ya, ritual penebusan anak sulung. Di sana ada korban dan tebusan. Allah Israel sangat serius dalam mengajar bangsa ini untuk menghargai yang namanya tebusan. Binatang, sapi, kambing, domba, yang sulung harus disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Pengecualian muncul di ayat 13. Keledai apa kedelai? Keledai ya. Tidak boleh dijadikan kurban, dianggap unclean, najis. Karena itu, jika si anak sulung keledai ini ingin tetap hidup, maka si pemilik harus menebus dengan kurban domba. Ya, ini pentingnya ya. Jadi, langsung kita bisa
masuk kepada aplikasi, kita pantasnya mati, seperti si donkey ini yang harus dipatahkan lehernya, simply to break. Ya, kita ini sebenarnya pantas dipatahkan leher kita karena terlahir sebagai orang-orang najis, kotor, nggak ada beda dengan keledai. Namun karena Yesus sudah mati bagi kita bisa hidup. Demikianlah keledai. Harus ada domba yang mati menggantikan dia. Ya, inilah konsep penebusannya. Kita bersyukur benar ya kita belajar malam hari ini. Para anak sulung manusia dikategorikan dengan keledai. Mereka nggak boleh dijadikan korban, disembelih, anak-anak sulung, tetapi harus ditebus. Nah, cuman jelaskan di buku ini, ya dalam Keluaran, ini nggak spesifik ya, apa tebusannya. Mungkin asumsinya adalah disamakan dengan tadi ya, keledai. Itu domba menggantikan posisi keledai. Itu tafsiran aman yang menurut saya juga ya. Nanti baru di bilangan itu muncul instruksi yang lebih detail. Dikatakan tebusannya adalah 5 shikal perak kalau kita baca ya. Ini bisa langsung buka bilangan 18 ayat 14 sampai 16. Panjang tapi kita baca ya, karena ini termasuk hal yang inti dari bab ini. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagiannya. Semua yang terdahulu lahir, ya sulung berarti ya, dari kandungan segala yang hidup, yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Orang-orang Lewi ya. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis. Ya, jadi tadi disamakan ya. Anak sulung manusia dengan anak sulung binatang najis, unclean, itu kategorinya sama. Harus ditebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera banyak, beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, kambing, janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus, clean ya. Kalau tadi kan keledai unclean, najis. Kalau lembu, domba, kambing itu kudus, darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah, lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Ya, ini untuk para imamnya. Di bangsa Israel melakukan hal ini, dipersembahkan kepada Tuhan, dagingnya, daging tadi ya, binatang sulung tadi, bagian imam.
Ya, di sini ya. Ini harga anak sulung manusia. Sama dengan harga anak sulung keledai. Kembali mengingatkan kita bahwa kita ini kotor ya. Makanya indah bener ya kita baca bab ini, belajar bab ini. Kita tuh nggak lebih dari keledai, najis, bodoh, ya segala macam. Tapi Tuhan mau menjadikan kita ini miliknya, itu anugerah, puji Tuhan. Anugerah, puji Tuhan. Ya, ke orang Lewi, mereka mempersembahkan anak sulung mereka untuk melayani di Bait Allah. Ini orang Lewi ya. Sedangkan tadi, kalau orang-orang di luar suku Lewi, di luar rombongan para imam, ya tadi berarti acuannya ini ya. Meskipun mungkin pada saat pertama kali diberikan perintah ini, mungkin penggantinya adalah domba tadi ya, seperti keledai tidak mati karena ada domba yang dikorbankan, demikian pula anak sulung manusia tidak mati karena ada domba yang dikorbankan. Ya, puji Tuhan. Kita nanti lanjut ke ayat 14. Silakan Pak Owe, pimpin diskusi dulu. Om Wewe. Gimana Wewe? Grebek-grebek gitu sih. Ya, Karena nggak jelas ya. kecil banget bunyinya tadi suaranya. Jadi harus ini nih. Oh. Ayo, ada yang mau itu Weh? Mau Tentang anak sulung, korban-korban persembahan. Dia kadang-kadang memang suka saya pun bingung gitu ya soal persembahan-persembahan, pembagian-pembagian, maksud-maksudnya gitu. Nggak mudeng gitu ya. Memang agak sedikit berat. Mungkin ada yang mau tanya nggak mah? Kok bingung? bingung. Yang lain mau bertanya? Onti, Agnes, Kauli, Elis, Kasepta, Kasuci, atau yang lainnya? Ayo. Soalnya Bu Sewi lagi kamar lagi minum. Diskusi yang lain aja, kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh kok. Oh, mau ditanya-tanya dulu nih komunita yang nggak datang komunita. Tunjuk Ibu tangan. Ceni, Tunjuk Ibu tangan. Murni, siapa lagi? Ayo pada tunjuk tangan. Kenapa? Tunjuk tangan. Niar tuh nggak datang tuh tadi komunita. Iya, kenapa nggak datang komunita? Agnes nggak datang Jauh. komunita juga. Ibu Gembala memaklumi kalau hujan. Oh, asik ya. Maklum ya hujan. Maklum hujan. Bisa dilanjut Pak Semi? Ya, karena tidak ada yang ini nih, tidak ada pertanyaan dan tidak ada keluh kesah, kayaknya semuanya udah ngerti ya.
Udah hebat soal doktrin keselamatan. Ntar ada ulangannya loh doktrin keselamatan ini lah. Oke, kita Oke, kita lanjut ya. Ini tinggal dikit lagi sini. Coba kita bahas yang tadi Niar ya, tentang penginjilan. Mungkin ada yang bisa kasih insight. Boleh sedikit komen ya, Bung, Oke, terkait pertanyaan Niar di grup ya. Cukup menarik, tapi kalau saya pribadi ya, pemahaman saya itu karunia ya. Jadi tidak sembarang orang berani memberitakan Injil, menceritakan keselamatan dalam Yesus Kristus ke orang yang selain agama Kristen ya, itu agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya, apalagi kalau misalnya kita memang seharusnya iya gitu ya. Begitu membaca pertanyaan Niar di grup BS gitu ya, kita tahu itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang sudah dimenangkan ya dalam Kristus ya, untuk bisa memberitakan Tuhan Yesus kepada semua orang, baik di tempat pekerjaan, di keluarga gitu ya. Tapi kembali lagi ya, sering sekali tidak berani gitu ya. Kita tahu tapi kadang kita masih menahan diri gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya gitu ya, ke tempat-tempat yang, apalagi kalau saya bayangkan gitu ya, seorang perintisan GPDI, pendeta GPDI gitu ya, biasanya itu bertemu ke, misalnya nggak saja Kautari ke Kalimantan gitu ya, ke pelosok-pelosok yang belum mengenal Kristus gitu ya. Nah itu risikonya memang sangat tinggi sekali gitu. Jadi balik lagi, kalau pendapat saya sih tidak semua kita diberi karunia gitu untuk berani menyatakan Kristus ke agama lain selain agama Kristen gitu ya. Nah gitu, menurut saya gitu sih. Atau apa perlu dibekali lagi gitu ya, menurut Femi ataupun teman-teman di grup ini ataupun di room ini gitu ya, gimana caranya supaya kita punya apa kita memang minta kepada Tuhan gitu ya, supaya kita punya keberanian gitu ya, karena ya kita tahu resikonya itu sangat, apalagi kalau di Jakarta gitu ya, kan nggak sembarang kita bisa menginjili orang yang belum percaya Kristus. Tapi saya ada kesaksian sebentar ya, Bu. Saya ada kenal nggak sengaja seorang orang tua di belakang ini ya, di belakang pas perjalanan dari gereja ke rumah, saya lupa namanya, tapi dia orang Depok asli ya, dia penulis kalau nggak salah. Saya lupa namanya, Opa itu di belakang bioskop yang ini nih, jalan dari Paulus ke Pemuda itu sebelah kiri ya rumahnya ya. Setelah rumahnya Ciantris kalau nggak salah ya, agak ke dalam itu rumahnya. Nah, nggak sengaja karena dia lagi mau bercocok tanam, saya sapa gitu ya, selamat pagi Opa gitu. Terus akhirnya kita ngobrol. Nah, ternyata dia suka sekali penginjilan. Dia bercerita bahwa dia di mana-mana tidak takut gitu ya, si Opa ini. Dia bercerita padahal saya baru kenal, dia tanya dari mana, saya bilang baru pulang ibadah di GPDI. Nah, terus dia bilang dia gerejanya di Immanuel ya, GK Immanuel itu GPIB ya, GPIB Immanuel, tapi karena terkait PPKM saat itu dia ibadah di rumah gitu ya. Dan dia bercerita bahwa saya sudah tua nak, katanya saya sudah tua, udah 70-an kalau nggak salah. Tapi saya tidak takut, saya bersaksi di mana-mana, di komuter lain, sama siapapun, saya diberi karunia oleh Tuhan bahwa saya harus menceritakan tentang Tuhan Yesus sama siapapun. Saya nggak peduli agamanya apa, saya tidak tanya agamanya apa. Saya dalam hal itu saya merasa bahwa saya ini sangat kerdil sekali gitu ya. Wah luar biasa nih si Opa ini gitu.
Nah, terus suatu saat dia bertanya, kamu kerja di mana gitu? Saya bilang, saya di Gunadarma. Terus dia bilang, kamu kenal ibu ini? Katanya, oh saya kenal gitu ya. Terus dia bilang, dia penelitian tentang arsitektur Kota Depok dan dia nyari data ke saya. Saya juga injili dia katanya. Terus saya belum konfirmasi ke teman saya itu, apa benar si Opa ini seberani itu gitu ya. Dan akhirnya dia bilang bahwa dia cerita lagi, bertahun-tahun kemudian ketemu dengan orang yang pernah dia injili itu, memperkenalkan diri bahwa dia sudah menerima Kristus gitu ya. Jadi jawabannya itu setelah bertahun-tahun kemudian akhirnya dia mengaku bahwa dia terberkati dengan kesaksian dia dulu gitu ya. Nah, dari cerita ini saya menarik sesuatu ini, artinya memang sekarang ini zaman kemurahan gitu ya. Tapi saya tidak seberani si Opa ini gitu ya. Apa Tuhan belum tanamkan seperti itu di hati pikiran saya gitu ya. Nah, terus dia bilang, kamu main-main aja ke sini gitu ya. Dia bilang bahwa dia penulis buku tentang sejarah Kota Depok. Saya lupa sekali namanya si Opa ini gitu ya. Dia orang Depok asli gitu. Nah, begitu mungkin ya Bung, pendapat saya. Tidak semua orang diberi karunia untuk berani menyebutkan nama Kristus gitu ya, maksudnya mempengaruhi bahwa percaya sama Kristus gitu, padahal kita tahu dia agamanya non Kristen misalnya, itu tidak semua diberi karunia. Cuman saya berharap bahwa ya dengan kita menjadi teladan dalam setiap bicara kita, dalam setiap keputusan kita ambil, dalam setiap pekerjaan kita di kantor, ya saya rasa sudah menjadi saksi ya, sudah menjadi berkat gitu. Gitu aja Bung, makasih, selamat malam. Ada chat dari Agnes. Ya, lebih ke tadi ya, bagian terakhir dari kasuci tadi, teladan. Itu bisa juga merupakan alat sarana yang Allah gunakan untuk membawa jiwa kepada keselamatan. Ya, mungkin ada yang mau tambahkan? Memang sih ada yang takut, ada yang juga jadinya lebay. Jadi ada dua, menurut saya sih ada dua ini, dua ekstrim, yang serba takut. Kita harus akui, kita memang kurang ya dalam semangat atau visi misi penginjilan tuh kurang kita ini ya. Itu jadi harus jadi evaluasi bagi kita supaya ya ada apa ya? Ada sebuah konsep gitu ya. Untuk tercipta tadi ya orang-orang yang punya karunia penginjilan. Kalau saat kita bahas kisah para rasul kan, gereja di Antioquia itu mengirim Paulus ya. Seingat saya Paulus dan Barnabas yaitu di awal-awal perjalanan penginjilan Paulus yang pertama. Jadi di antara sebanyak itu jemaat di Antioquia, sebanyak itu pelayan di Antioquia, hanya 2 orang ini yang diutus sebagai penginjil. Jadi kita harus ya tadi ya dengan hikmat Tuhan mau mengusahakan ada di gereja kita seperti ini gitu ya. Kita sama-sama bergumul lah. Jadi bersyukur dengan pertanyaan Niar itu jadi pemicu juga ya bagi kita untuk mengoreksi diri, mengoreksi keberadaan gereja kita. Kita perlu sama-sama mengusahakan sebuah kondisi di mana
terlahir Paulus dan Barnabas di gereja kita. Jadi sekali lagi, nggak semua punya karunia seperti dua orang ini. Tetapi semua seisi gereja mendukung dua orang ini. Seperti itu ya. Nggak semua orang punya karunia seperti karunia Rasul Paulus dan Barnabas. Namun seluruh jemaat gereja Antioquia berperan di dalam apa yang Paulus dan Barnabas lakukan, layani. Nah, ini kan sebuah konsep yang struktur yang kuat. Kita harus akui di gereja kita belum. Nah, hal-hal seperti yang Niar sampaikan itu setidaknya jadi kita sadar kembali, mungkin selama ini terlalu enak. Kita perlu hal-hal seperti itu ya. Sehingga ya memang saya pribadi yakin juga nggak semua orang yang ke gereja itu Kristen, sudah lahir baru ya. Terutama ya generasi penerus ya. Mereka yang terlahir sebagai Kristen ya belum Kristen mereka. Mereka pun perlu diinjili. Mereka perlu diinjili. Tapi kan lebih gampang ya. Karena mereka dibawa oleh orang tua ke gereja, sehingga lebih gampang diinjili di gereja. Sehingga mereka sampai tahap lahir baru, nah itu mereka secara hakikat Kristen. Namun orang-orang non-Kristen kan perlu juga menjadi beban kita. Kalau baca-baca gereja-gereja di Amerika, gereja-gereja yang concern terhadap penginjilan, mereka mirip-mirip gereja Antioquia ya, punya yang namanya divisi penginjilan, dan tentu mereka secara finansial sangat amat cukup. Gereja-gereja dengan ribuan jemaat di sana, mereka punya jemaat banyak, duit banyak. Divisi penginjilan ini mereka mengunjungi negara-negara Afrika, seperti itu ya. Tentu ya sudah sama-sama kita paham ya, saat menginjil mereka buka sekolah, mereka baksos, ya seperti itu. Itu kan masih belum di kita ya. Nah, apa yang Niar ungkapkan kiranya menjadi benih untuk gereja kita punya hal sedemikiannya. Jadi uang kita, uang yang dikumpulkan dari jemaat itu tidak melulu untuk internal kita, tetapi bisa untuk tadi visi misi penginjilan. Mungkin ada yang mau tambahkan, persilakan. Boleh sebentar ya, Bung. Apa? Iya, jadi kayak sebenarnya pertanyaan ini tuh udah ada di saya tuh sejak beberapa bulan lalu sih. Uh, Sedikit background itu waktu tahun 2014-2016 tuh kan saya kan di Jepang ya. Jadi gereja yang di Jepang itu bukan gereja Indonesia, bukan GPDI, dan itu seringkali juga ngajarin jemaatnya bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus tuh kita harus siap kayak mendapatkan persecution gitu, kayak apa sih, kayak um, penganiayaan atau penolakan dari orang lain, karena waktu itu banyak orang Jepang yang takut untuk jadi Kristen uh, karena takut ditolak keluarganya dan masyarakat gitu. Jadi gereja itu apa sih banyak pesan-pesan seperti itu yang gereja yang saya datengin itu. Jadi itu kayak terus apa ya, terpasang gitu loh dalam benak saya kalau
Iya ya, berarti memang harus memperjuangkan Tuhan Yesus tuh memang harus rela untuk apa sih namanya kayak eh, menerima apa sih kayak nggak disukai, nggak di apa sih nggak dimusuhin untuk demi kebenaran Injil gitu. Nah lalu beberapa bulan lalu itu kan Bu Gembala yang di sini tuh kan mau ngasih renungan di konsel. Dia nanya Niar, em, nanti tante ngomong apa ya gitu. Terus terserah tante. Kalau tante nggak punya ide, saya bilang gimana kalau tante ngasih aja kayak jadi saksi Tuhan gitu buat anak-anak muda. Waktu waktu eh, pendeta saya tuh ngomong, saya kira tuh ngomongnya tuh kita menjadi saksi dalam keluarga atau dalam lingkungan melalui perbuatan kita atau melalui apa ya sesama gitu loh, seperti yang kita sering lakukan. Tapi ternyata ya itu yang seperti yang saya bilang di WhatsApp itu kayak ada perbedaan antara menjadi saksi Kristus sama pengajaran gitu. Lalu padahal kan yang Matius 28 tuh kan bilang setiap orang itu kan amanat agung ya. Setiap orang tuh harus menyampaikan kebenaran. Jadi setiap orang yang udah diurapi Roh Kudus harus terus menyebarkan kebenaran. Jadi kayak pas waktu waktu ada message itu kayaknya saya tuh kayak ketampar gitu loh, kayak aduh Tuhan selama ini tuh saya tuh kayak jago kandang gitu loh, kayak bisa melayani terus bisa share firman Tuhan ke teman-teman gitu loh, tapi saya tuh kayaknya tuh jago kandang gitu loh, apa yang sudah saya perbuat gitu untuk supaya Injil itu terdengar gitu loh oleh orang-orang yang belum mendengar. Ya mungkin saya selama ini tuh ke mama papa gitu ya paling ya pernah sih dan beberapa kali ke orang tua karena orang tua saya bukan Kristen gitu, tapi beneran itu kurang banget gitu loh dalam diri saya, jadi itu kayak renungan banget, aduh Tuhan apa yang harus saya lakukan ya, kayak minta ampun juga sama Tuhan gitu loh, kayak selama ini kayak kayak em, seringnya itu kayak berjuangnya itu ya karena udah seneng gitu ya, udah kayak nyaman dengan gereja, dengan persekutuan kita semua. Jadi kayak kayak sharingnya tuh sama teman-teman aja yang paling sering gitu. Ya paling paling banter itu status WhatsApp gitu. Tapi terus si pendeta saya ini memang suaminya itu Pak Gembala di situ memang kayak kayak eh, orangnya itu dulu memang Muslim dan dia tuh kayaknya gift-nya tuh karunianya tuh emang ke penginjilan gitu karena pernah kerja di farm di tempat perkebunan di sini, terus dia nginjilin pekerja-pekerja gitu dan kerjanya datang gitu ke gereja kita gitu. Tapi terus kayak itu ngingetin banget gitu. Jadi kayak eh, kamu sampai sekarang itu ngingetin ke kita semua jadi saksi Kristus itu kayak sedalam apa gitu. Mungkin yang nggak harus kayak nginjilin satu-satu, tapi kayak kayak apa ya? Kayak praktisnya tuh mungkin misalnya dia kasih contoh dari makanan kayak kata ibu gembala saya tuh bilang kayak terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati. Jadi ada kayak nama Tuhan Yesus atau ayat yang dilihat orang yang bukan Kristen gitu. Ya mungkin ada cara-cara praktis lainnya gitu. Daripada daripada langsung kayak nggak mungkin kan kita langsung ngomong gitu loh kayak kamu percaya Tuhan nggak, yang gimana gimana. Jadi ya itu sih mungkin memang jadi perenungan, tapi kita juga bisa cari cara yang mungkin gimana kita bisa terus berjuang untuk ya memberitahu kebenaran gitu dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, thank you Niar. Puji Tuhan. Sama-sama belajar kita ya. Ini cuma teori, kita pun hal-hal praktis kita sama-sama terus gumuli dalam doa kita, dalam renungan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sedikit ya kita ayat 14. Masuk ke makna dari ritual penebusan anak sulung.
Ritual ini membantu, sudah disinggung tadi ya, untuk orang tua ingat terus bahwa anak-anak mereka sesungguhnya secara hakikat bukanlah milik mereka. Anak-anak, semua anak-anak, yang sulung sampai yang bungsu, pada hakikatnya bukanlah milik orang tua. Mereka semua milik Tuhan. Jadilah, tadi kembali ya, dosalah yang membuat kita terus berpikir bahwa kita punya hak terhadap anak-anak kita ya. Ya, kita bisa dalam contoh-contoh ekstrim mengatur masa depan anak kita. Anak kita jadi apa, profesi apa, jodohnya bahkan diatur. Ritual ini mengingatkan orang tua bahwa anak-anak berasal dari Tuhan, dipercayakan, trusted ya, pada mereka. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di gereja kita, penyerahan anak ya, itu ritualnya. Tapi sekali lagi, terus kita diingatkan sama-sama ya, ritual itu hanya jasmani dilihat oleh manusia, tetapi sikap hati itu yang lebih penting, kiranya kita miliki sama-sama. Ya, contoh Abraham yang dimampukan sampai pada tahap rela mengorbankan Ishak anaknya saat Tuhan minta. Ya, saat kita berkata, anak-anakku, saat saya bilang Jesse, Jefta anak saya, dalam perkataan itu harus kita mengerti bahwa Jefta dan Jesse hanya titipan yang Tuhan percayakan untuk saya besarkan, didik, demi kemuliaan Sang Pemilik, Sang Pencipta. Ya, kembali tentang sign, sudah pernah disinggungnya, seminggu atau 2 minggu lalu. Dan simbol sign di tangan, di lengan, simbol di jidat. Ini gambaran dari sebuah gaya hidup yang selalu mengingat cinta Tuhan, mengingat karya ajaib Tuhan bagi bangsa Israel. Langsung kita aplikasikan tanda pada tangan, simbol pada jidat itu bukanlah secara jasmani ya. Orang-orang Farisi ahli Taurat mengartikannya secara jasmani. Apa-apa mereka artikan secara jasmani ya. Hatinya jauh, tetapi penampilan mereka wow, amat sangat
spiritual, rohani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi ada orang-orang yang secara penampilan luar sepertinya biasa-biasa saja, tapi hatinya dekat banget sama Tuhan. Hatinya cinta sama Tuhan. Ingat terus bahwa semua ada karena Tuhan. Itulah sign on your hand and a symbol on your forehead. Itulah yang terjadi saat dia bangsa Israel melakukan ritual penebusan anak dengan sikap hati yang benar. Saat semua serba di permukaan, ya hasilnya adalah kemunafikan demi kemunafikannya. Puji Tuhan. Ya, sebab terakhir tentu Kristus, anak sulung Allah Bapa. Allah Bapa menyerahkan anak sulungnya bukan untuk ditebus, tetapi untuk menjadi tebusan. Harga yang sangat amat mahal. Kalau bangsa Israel tadi di bilangan harganya, kita nggak tahu sekarang value-nya berapa itu ya, nilainya berapa kalau di-convert ke duit zaman sekarang ya. Tapi tentu nggak ada bandingnya dengan Kristus yang menjadi tebusan bagi kita. Karena itu, sebuah ironi saat kita mengaku tebusan Kristus, namun merasa berhak mengatur diri sendiri, itu sebuah ironi. Saat kita belajar malam hari ini, itu sebuah ironi ekstrim saat kita merasa meyakini sudah ditebus oleh Kristus, namun menjalani hidup menurut kepentingan diri sendiri, kemauan pribadi. It's ironic ya, ekstrim ironinya ya. Kita bukan milik kita sendiri, itu harus kita ingat karena harga yang diberikan amat sangat mahal untuk menjadi tebusan kita, sehingga kita tidak dipatahkan leher kita, tidak binasa kita, tapi karena darah sudah tertumpah, anak sulung Allah Bapa sudah dikorbankan bagi kita, kita bisa hidup, kita bisa menjalani hidup yang berarti bermakna semata-mata karena Yesus Kristus, anak domba Allah, dikorbankan, darahnya tersembelih, tertumpah untuk kita. Puji Tuhan, bagian akhir, kandungan dari pemahaman akan penebusan itu juga memberi kita rasa aman. Karena tadi saat ditebus, anak-anak kita, hidup kita dimiliki oleh Tuhan ya. Tadi kan kembali ke minggu lalu, tulah ke-10, malaikat pencabut nyawa lewat karena tanda darah. Anak sulung itu pada hakikatnya milik Tuhan. Ya, karena mereka bisa tetap hidup lewat cara yang Tuhan berikan. Domba disembelih, ditaruh di ambang pintu dan di tiang pintu. Itu cara yang Allah Israel berikan pada bangsa ini. Jadi pada hakikatnya saat pagi mereka dapati anak-anak sulung mereka tetap hidup, mereka sadar
ini milik Tuhan. Mereka hidup, ini milik Tuhan. Ya, demikian pula kita yang karena darah Kristus tetap hidup, saat malam kita nggak dicabut nyawa kita oleh malaikat pencabut nyawa, kita sadar hidup kita ini milik Sang Penebus. Saat kita yakin kita dimiliki oleh Dia, nah itu dimensi lainnya adalah rasa aman. Kita yakin kita dilindungi, kita dijagai sedemikian rupa, ya, puji Tuhan. Sehingga kita sering dengar nyanyikan lagu Without the will of my Father in heaven, not a hair can fall from my head. Ya. Tanpa kehendak Bapa di surga, satu rambut pun tidak akan gugur dari kepala kita. Itu gambaran betapa amannya kita saat kita benar-benar ditebus dan menjadi milik Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, kita besok bahas baru mulai melangkah ya ke padang gurun. Kiranya pelajaran malam hari ini dan sedaknya seingat saya dua minggu ini ya kita belajar tentang penebusan. Kiranya ini menjadi dasar yang kuat untuk kita nggak pernah lupa ya dari kondisi seperti apa kita ditebus, betapa najis kotor kita, sehingga saat kita menjalani hidup yang semakin dibersihkan dan semakin dibaharui itu, syukurnya itu luar biasa, terjaga syukur terus tuh ya. Syukur yang mendominasi hidup kita. Hal-hal lain terus bisa dikalahkan. Syukur, syukur. Nah itu kan 2 minggu ini tuh penting bagi kita ya. Saat mulai bahas tulah ke-10, peringatan Paskah, roti tidak beragi. Kemudian penebusan anak sulung itu krusial. Bagi saya bab-bab ini krusial terhadap keseluruhan kitab Keluaran. Bab-bab ini penting banget. Saat kita miss, saat kita tidak bisa grasp, menggenggam dengan benar-benar kencang pemahaman 2 bab ini, di 2 minggu ini, kita bisa dibilang gagal memahami kitab ini. Ya, karena ini intinya nih ya. Kita bisa mengerti tentang tadi tulah 10, Paskah, roti tanpa ragi, penebusan anak sulung. Wow! Hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita nggak pernah merasa jasa kita yang membuat kita pantas diberkati. Nggak pernah. Tuhan Yesus tolong kita ya, sehingga hari ke hari kita terus bersyukur, mengabdikan diri, dan nggak pernah merasa berhak apapun, berhak terhadap apapun yang kita sudah berikan, yang sudah kita persembahkan untuk pelayanan, untuk pembangunan gereja, dan bla 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 lainnya. Banyak kita sudah beri, udah bertahun-tahun kita ya, saya 45 tahun. Sudah banyak kita lakukan. Tapi kita sadar nggak ada jasa sama sekali kita ya. Itu karya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita nggak pernah mengklaim janji Tuhan, apalagi mengklaim penghargaan manusia. Kita benar-benar benar-benar memahami tadi 3 ini aja ya. Paskah ayat 4 tulah 10, Paskah, roti tidak beragi, penebusan anak sulung. Saya percaya saat itu benar-benar masuk di hati pikiran kita. Tadi ya, nggak pernah mengklaim berkat dari Tuhan, nggak pernah mengklaim penghormatan manusia. Syukur limpah
Saat orang hormati, kembalikan kepada Tuhan. Amazing. Kebenaran ini amazing, luar biasa, kita pahami. Saya percaya setiap kita yang ikuti Bible Study, jadi orang-orang yang memberkati, memberi dampak. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Amin. Ya, teman-teman. Ya, ada yang mau menambahkan lagi atau ada yang mau tanya? Ya, saya percaya semua kita sudah diberkati. Semakin lagi kita memahami dan terus meresapi ya kasih Tuhan yang begitu limpah buat kita dan mendorong kita semua sama-sama ya menjadi berkat. Seperti yang pertanyaan Niar, menjadi berkat untuk banyak orang sampai ke ujung bumi pun gitu ya kah. Panggilan dari Tuhan itu buat kita. Tapi harus dimulai juga dari keluarga kita dulu. Dari teman-teman terdekat kita jadi berkat. Dan buat gereja kita, ya buat banyak orang. Ya semua dimulai dari hal yang kecil. Kalau dari hal kecil kita belum jadi berkat, ya dengan belajar terus firman Tuhan, seperti Bung Semi tadi sampaikan, kita akan terus diproses. Saya percaya proses itu memang sakit, proses itu memang nggak gampang gitu kan. Sesuatu yang kebiasaan kita yang seringkali kita anggap benar, tentunya salah. Ada banyak perubahan yang harus kita lakukan, itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi dengan proses dari firman, saya percaya kita dimampukan ya semua untuk jadi berkat buat sesama dan buat semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bung. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan berkati. Silakan. Ya, terima kasih semuanya. Nanti saya minta Om Wewe yang tutup dalam doa. Oh, kembali lagi. Oke. Iya. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, sungguh kami diberkati. Sungguh kami terus Tuhan diperbaharui pemahaman kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu sungguh benar-benar melekat. Sungguh benar-benar memberikan kami kekuatan Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah Tuhan kami sesungguhnya Tuhan. Karena firman-Mu lah Tuhan Yesus berkekuatan kami. Kami sangat menyadari Tuhan keterbatasan kami, dan kami sangat menyadari Tuhan ketidakmampuan kami Tuhan. Oleh karena itu kami terus firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan Yesus yang sungguh benar-benar menyegarkan kami, membawa kami terus kepada air sungai-sungai-Mu yang penuh, terus menyegarkan jiwa kami Tuhan. Sungguh kami dipuaskan oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan mampukan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang sudah menyegarkan kami, sehingga boleh kami membagikan bagi setiap orang-orang Tuhan, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi gereja kami Tuhan, bagi setiap pelayanan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap apa yang Tuhan telah berkati kami Tuhan, kami juga boleh memberkati orang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih malam ini. Memberkati terus Tuhan Bung Semi Tuhan. Dia percaya segala hikmat dan kuasa daripada pekerjaan Roh Kudus terus mengurapi hidupnya Tuhan. Berikan kerendahan hati, berikan pengharapan kepada Engkau Tuhan. Pakai terus dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami semua yang telah ambil bagian Tuhan, kami percaya dan kami yakin kami semua sudah diberkati Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan tidak berlalu dekat ya Tuhan, tapi firman-Mu Tuhan
terus memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Di dalam itu kami menemukan segala-galanya Tuhan. Terima kasih, pimpin terus kami Tuhan di minggu-minggu mendatang Tuhan. Untuk kami tetap rindu bergabung bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup bebas tadi kami malam ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam.